Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Murahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, atau mara bahaya apapun di setiap saat, dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa, yaitu sholawat nariyah. Bagaimana sholawat nariyah ini bisa kita fungsikan atau kita gunakan untuk liqadha'il hajah, untuk menunaikan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Terlepas dari pro kontra tentang sholawat nariyah, memang sebagian dari kalangan masyarakat ada yang berpendapat bahwa sholawat nariyah kurang layak untuk diamalkan, karena di situ menggunakan wasilah atau perantara. Namun perlu saya luruskan bahwa menggunakan wasilah di situ atau perantara dalam berdoa yang disusun dengan bentuk sholawat nariyah itu, menggunakan wasilah dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan khotamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah pungkasan atau penutup bagi para nabi dan rasul, bukan wasilah dengan makhluk-makhluk biasa. Adapun yang mengabulkan atau yang menunaikan seluruh hajat kita tiada lain dan tiada bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi nama sholawat nariyah, sholawat artinya rahmat atau bacaan doa, nariyah artinya api, sholawat yang sebangsa api. Karena sholawat nariyah ini jika diamalkan secara rutin, secara istiqomah, maka kecepatannya seperti api. Untuk menunaikan hajat atau mengabulkan hajat itu laksana api. Sehingga wajar jika seseorang sedang dalam keadaan terdesak, memiliki hajat besar, ini menjalankan sholawat nariyah. Banyak di kalangan ulama yang rajin mengamalkan sholawat nariyah. Baik dilakukan setiap hari, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, baik dilakukan secara individu maupun secara berjamaah. Nah, yang saya bagikan di sini adalah terserah, bisa dilakukan secara individual, sendirian, atau bersama-sama dengan jamaah, dengan teman-teman. Ini bisa dilakukan. Saudaraku sekalian, banyak testimoni dari teman-teman kita. Salah satunya berkaitan dengan masalah ekonomi. Ada yang pada saat COVID-19 kemarin, semua tumbang, bisnis tumbang, perdagangan tumbang, karena banyak barang yang tidak terjual dan akhirnya rusak, sedangkan modal usaha ada di situ, maka bangkrut total. Lalu, salah satu teman ini, saya tidak menyebutkan namanya, kita sebut A, memakai inisial A. Nah, si A ini kemudian mengamalkan sholawat nariyah pagi dan malam. Karena pada saat COVID-19 tidak bisa bekerja, maka dia gunakan untuk bersolawat, yaitu membaca sholawat nariyah. Semua usaha gagal, karena dia basicnya adalah pedagang. Sedangkan modal ada di barang tidak keluar atau tidak terjual, sehingga bangkrut total. Tidak ada jalan keluar, maka si A ini menjalankan atau mengamalkan sholawat nariyah. Atas izin Allah, dengan kerugian lebih dari 1 miliar, dalam hitungan bulan, modal tersebut kembali bahkan lebih dari jalan yang tidak terduga-duga, atau min haitsu la yahtasib. Karena teman kita itu basicnya pedagang, dia mengira rezekinya dari hasil dagang, tapi ternyata tidak. Untuk menutup kerugian dari
dagang yang tidak hasil, yang tidak keluar dari gudang, maka Allah memberikan jalan rezeki dari cara yang lain, bukan dari perdagangan. Nah, ini salah satu keajaiban yang muncul dari barokah mengamalkan sholawat nariyah. Nah, ini hanya sebagai motivasi teman-teman. Artinya siapapun ketika terdesak atau dalam kondisi terpuruk, kemudian mengamalkan sholawat nariyah ini, insya Allah akan terbuka semuanya melalui ribuan jalan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Nah teman-teman, lalu seperti apa fadilah atau keutamaan membaca sholawat nariyah supaya kita lebih yakin, lebih mantap, dan tidak ragu sedikit pun pada saat kita menjalankan atau mengamalkan sholawat nariyah. Manfaat membaca sholawat nariyah yang pertama tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang rajin membaca sholawat, maka Allah akan memberikan rahmat baginya. Selain itu, dia juga berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik syafaat sughra atau syafaat kecil maupun syafaatul udma atau syafaat yang besar, syafaat yang utama untuk kita. Kemudian manfaat yang kedua, jika seseorang rajin menjalankan atau mengamalkan sholawat nariyah, rezekinya akan mengalir deras bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Dari manapun hasilnya, dari manapun munculnya, insya Allah siapapun yang rajin mengamalkan sholawat nariyah, ada saja rezeki yang datang, baik berupa materi, berupa kebahagiaan, berupa kejayaan, derajat, pangkat, ini ada saja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh kecil dalam rumah tangga, minyak habis, uang habis, beras habis, listrik habis, tapi tiba-tiba ada seseorang yang memberikan pertolongan untuk mengisi listrik, untuk membelikan beras, minyak. Ini contoh kecil dari datangnya rezeki yang tidak kita duga-duga sebelumnya, karena barokah dari hasil menjalankan sholawat nariyah. Kemudian yang ketiga, jika seseorang rajin mengamalkan sholawat nariyah, insya Allah terhindar dari mara bahaya apapun. Selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Selamat dari mara bahaya yang bersifat lahir maupun non-fisik, misalkan bahaya sihir, bahaya jin-jin fasik atau jin-jin jahat. Ini oleh Allah dihindarkan atau dibersihkan dari kehidupan kita atau lingkungan kita. Nah, kemudian manfaat yang keempat, jika seseorang rajin mengamalkan sholawat nariyah, sebesar apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, insya Allah semuanya diringankan oleh Allah. Semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi ringan atau gampang. Terkadang kita menghadapi masalah yang seolah-olah tidak menemukan solusi atau terjebak dalam benang kusut, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, seakan-akan tidak ada solusi atau jalan keluar. Tapi tiba-tiba Allah memberikan jalan, memberikan peluang untuk mengurai benang kusut tersebut. Nah, ini min haitsu la yahtasib, tidak kita duga-duga sebelumnya. Tentunya semua itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yaitu meringankan segala masalah yang berat atau masalah yang kita anggap berat. Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang berat. Semuanya mudah bagi Allah. Kun fayakun, semuanya jadi. Semuanya pasti wujud. Nah, siapapun yang rajin menjalankan atau mengamalkan sholawat nariyah, masalah seberat apapun, sebesar apapun menjadi ringan. Kemudian yang kelima, siapapun yang rajin menjalankan atau mengamalkan sholawat nariyah, ini bisa kita gunakan sebagai perantara untuk mewujudkan permohonan kita atau mengabulkan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan perantara sholawat nariyah ini, seluruh hajat kita atau doa-doa kita
mudah dikabulkan, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa doa apapun jika tidak dibuka atau ditutup dengan sholawat, maka masih digantungkan di bawah langit. Artinya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membaca sholawat, salah satunya sholawat nariyah ini, semuanya dibuka dan diantarkan kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Seberat apapun, sesulit apapun, atau seolah-olah mustahil apa yang kita minta. Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah memiliki sifat jaiz. Fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak mewujudkan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Maka semua di bawah kekuasaan Allah. Allah akan mewujudkan semuanya. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki jodoh misalkan, ini bisa mengamalkan sholawat nariyah ini. Memperbanyak sholawat nariyah, bisa dibaca pagi, sore, malam. Nah, kemudian seperti apa cara mengamalkan sholawat nariyah? Teman-teman, mengamalkan sholawat tidak ada tata cara khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya bebas, kita baca kapanpun itu, berapapun jumlahnya itu. Tapi melalui mujarrobah atau hal-hal yang sudah menjadi pengalaman orang-orang terdahulu atau ulama-ulama terdahulu, bagaimana beliau itu atau mereka mengamalkan sholawat nariyah hingga bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu sebagai berikut. Sholawat nariyah bisa kita baca misalkan 11 kali setelah selesai sholat fardu 5 waktu. Namun jika tidak mungkin, silahkan dibaca di waktu lain. Misalkan keburu-buru kerja sehingga tidak mungkin membaca sholawat nariyah 11 kali, maka boleh dibaca di luar itu. Atau dibaca 21 kali setiap pagi dan sore. Selain itu, bisa dibaca 40 kali setiap malam. Atau 444 kali dibaca di setiap malam. Nah, yang paling terakhir, jika kita sedang dalam keadaan terdesak dan memiliki hajat yang besar, ini sebagaimana yang diajarkan dan diijazahkan oleh para ulama kita, yaitu dibaca sebanyak 4.444 kali. Ini pada saat kita memiliki hajat besar, apapun itu. Oleh karena itu, mantaplah, yakinilah bahwa dengan membaca sholawat nariyah dengan perantara Rasulullah SAW, segala hajat kita dikabulkan dan tercapailah cita-cita kita. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan teman-teman nanti tulis di kolom komentar seperti apa pendapat Anda, atau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ketika mengamalkan sholawat ini dengan penuh keyakinan sekaligus pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas mengharap, kenapa kok belum berhasil? Kenapa kok belum diijabah? Jangan seperti itu. Tapi cukup diamalkan dengan penuh ikhlas. Nah, silakan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.